Halo teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sori. Dan saya Sandi. Dan kita ada di Ups, Gatel, Garuk Garuk dong. Ini minggu kemarin sebenarnya udah ngetek kan Sandi. Yang kemarin ya, Minggu sama kemarin Mas Reza pas ya. pas Sandi ke Medan, saya sama Reza, cuman memang masih nggak ada operator dan ternyata Sulit. sulit. Jadi di menit 40 audionya tiba-tiba menghilang pas mau diedit. Jadi ya cuman untungnya minggu kemarin nggak terlalu banyak. Berita heboh ya. Iya, karena kayaknya minggu kemarin tuh malah jadi kayak selingan ke momen di minggu ini gitu. Oh, Maksudnya karena oke. minggu ini banyak big event yang kejadian kayak misalkan kan RTX 40 ya? dan seri 40, terus ada beberapa hal yang di Indonesia sebenarnya lebih ramai ya. Kalau ngomongin di luar teknologi. Cuman kita juga kemarin kan dapat undangan kalau misalkan untuk AMD Indonesia bakal launching seri 7000-nya mungkin di minggu depan di hari Rabu Hands-on ya. hands-on. Jadi itu yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya yang kita tunggu sebenarnya harganya berapa di Indonesia ya. Karena kalau ngomongin harga di luar ya kan 399 katanya, di Indonesia pasti naik. Itu Yang Ryzen 5. Yang paling bawah. Ryzen 5 7600X gitu. Nah, itu kita lihat lah, cuman seminggu terakhir apa aja sih? Aduh, di mana di sini? Ya di kehidupan Di lah. kehidupan. Kehidupan dulu aja lah, nggak usah ngomong ke yang ono-ono dulu. Biasa aja, Biasa seminggu aja. terakhir Nggak ada apa-apa ya. Ini doang, kerja doang. Saya juga kerja doang, cuman kerja sekarang saya tetap pakai transportasi dan ngikutin apa yang kata orang-orang lagi rame. Oh, BBM. Itu belum saya Belum coba. Sebenarnya lebih ke biasa ngisi 200 gitu ya. Jadi berkurang. Iya, 200 kan itu jadi cuma dapat berapa liter gitu ya. Cuman itu sih ya yang kerasa saya belum ngerasain apa yang kata orang-orang, katanya Pertalite nguap dari yang ada yang kemarin katanya penggunaannya dia biasa 1:14 ya gear ya. Terus jadi 1:6 ya. Jauh banget anjir. Katanya sama gitu, terus ada yang bilang katanya nguap. Jadi sehari dia ngantuk deh. Ngantuk. Tunduh. Ada yang nguap, solar nguap, bensin nguap. Iya, katanya dipakai dia ngisi kerja itu hari itu, terus nggak dipakai mobilnya, 2 hari selanjutnya ngurangin 2 bar. Ada tuyul BBM kali. Lagi musim kali ya sekarang, lagi krisis. Terus selain itu ya itulah masih rame-rame tentang BBM dan sebenarnya demo pun gak berhenti ya. Ya, kemarin juga di Bandung baru ya. Di Bandung tanggal 22 ya. Betul, dan itu cukup chaos ya kemarin, sampai yang olahraga di Gasibu aja kemarin dikena gas air mata. Jadi ininya di DPRD lagi ya? Iya, di DPRD lagi. Kemarin juga kena yang teman gitu, ke teman ada yang lagi olahraga di Gasibu, terus di story-nya katanya dia kena gas air mata. Ya. Yang lagi makan di Bancakan gimana? Waduh. Iya, sama nggak usah pakai sambal ya, pedas. Udah ada sama Suki ya situ ya sebelahnya ya. Bener ya, itulah. Terus yang rame ibu itu katanya matiin mic lagi kan minggu kemarin. Oh iya. Iya. Kejadian yang kedua ibu emang itu. Hobi kali. Emang mungkin lebih efisiensi waktu aja di sidang DPR biar lebih cepat. Biar nggak usah babi ibu kita ngambil keputusan langsung, mungkin seperti itu. Cuman yang rame lagi katanya ibu itu lagi bikin tim koalisi di DPR buat naikin elektabilitas. Koalisi ya buat 2024 ya. Buat naikin elektabilitas dia. Politik sih. Capek sebenarnya ngomongin politik ya. Kita juga udah bosan ngomongin politik, cuman apa daya di Indonesia sekarang hampir semua ya disuguhinnya itu juga. Pro Sambo sampai sekarang nggak beres-beres. Terus Bjorka juga nggak beres-beres kan. Bjorka kemarin ada lagi katanya tadi malah DPR setujui dana untuk membangun yang RUU BSSN 600 sekian miliar buat jaga data dan untuk intinya untuk menghindari apa yang dilakukan Bjorka. Tapi ada yang nge-spill di Twitter, kok ada pengajuan dana buat kolam renang di gedung BSS. 1 miliar bikin kolam renang di gedung. Emang mau ngapain Pak gitu ya? Kolam renang di kantor tuh mau diapain gitu ya sih? Di kantor ada kolam renang. Mau dibangun, ada pengajuan, udah ada tendernya 1, sekian M. Udah terpilih. Pilihan kayaknya memang kolam renang bisa menghalang proxy ya, maksudnya mungkin ya. Ada ya ke sana ya.
Logikanya mungkin coba mainin. Konslet gitu ya. Oh, iya. Ada air jadi nggak bisa Gimana ini, ya? nggak bisa Gimana? akses. Saya masih bingung pengadaan kolam renang ini tujuannya apa? Kolam renang bener-bener kolam renang. Kolam renang dong, nggak ada istilah pool or apapun yang jadinya kemana-mana. Ini jelas-jelas kolam renang di situ. Karena anak IT-nya stres jadi bisa ngeliat kolam renang. Oh, bikin kayak kantor startup. Oh. Jadi ada ruang entertainnya ada gitu ya. Tapi kan nggak usah kolam renang ya, dan kolam renang kayaknya nggak usah 1 M gitu masalahnya. Nggak ya? Dan entertain juga udah banyak kok yang kelihatan kan. Nah, itu sih yang bener-bener tadi pagi itu bener-bener gue baca beritanya. Jis, pusing. Ya kenapa gitu? Orang apa ya? Orang awam kayak kita aja udah tahu itu buat apa gitu. Iya. Masa mereka masih kekeh mau buat mah aneh aja gitu. Iya, dan Alasannya apa sih? Ada nggak alasan dari ini? belum tahu. Coba ada nggak tanggapannya Ger? Coba deh beritanya coba kalau ada. Searching coba. Kolam renang. renang DPR apa DPR? BSSN. Oh BSSN. Nah, Nah, jadi di situ ada berapa Ger? Apa katanya? 1,8 M. 1,8 M. Siapa tender yang menang? udah menang. Ada yang menang, udah ditunjuk. Kerjaan badan siber dan nggak tahu siapa. Ada di bawahnya ada nama PT-nya kok. Ada kantor. Gak dimasukin di foto situ. Nggak ada. Coba scroll lagi ke bawah. Ada. Scroll. Terus apa katanya itu alasannya udah ada yang ditanya belum? DPR ada yang menjawab nggak? Badan siber dan mengatakan nggak ada mereka Mas wartawan nggak ada Itu yang Mas, nanya gitu ya? ID Google-nya tolong di close dulu Mas di kanan Mas. ID Google Mas. Privacy itu. Paket tender dimenangkan oleh sebuah CV dengan nilai tender CV ya. Belum ada tanggapan tapi ya dari wartawan nggak nanya gitu ya maksudnya? Pasti nanya, berusaha mereka. Coba yang berita Berusaha yang lain menghindar. sumber yang lain ada nggak berita yang lain apa mungkin ada tanda? Sama itu. Itu back. Bawahnya lagi. Untuk olahraga peserta diklat. Oh. Ini bukan kita yang ngomong, itu Detik News ya. Headline-nya kayak gitu ya. BSSN soal pembangunan kolam renang Rp 1,8 M untuk olahraga ini peserta gedung diklat. Coba, ini gedung apa sih? Kolam renang di kantor BSSN. Kan biasanya diklat di gedungnya beda. Iya, dia membuat. Mungkin biar efisien, nggak usah nyewa lagi. BSSN Jut. Oke. Nah, jadi apa? Di mana? Di Sentul. Sentul, Bogor. Jadi berarti emang ini gedung diklat. Mungkin bukan fasilitasnya mau ditambah gitu ya. Nggak detail sih ya, cuman yang jelas BSSN bakal membangun kolam renang itu di kantor yang ada di Sentul. Iya, karena nggak mungkin BSSN kantor utamanya di Sentul, nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Kantor utamanya BSSN di mana sih? Pasti Jakarta. Iya, nggak mungkin bikin kolam renang juga mungkin ya. Itu kalau udah kayak gitu juga lebih aneh. Jalan Harsono. Oh ya. Pasti. Ya itu mungkin ini tempat diklatnya ya, gedung diklatnya. Tapi 1 M 1,8. Iya, yang namanya anggaran. Bullshit. Sebenarnya ya itu tadi maksudnya kalau memang apa ya bakalan menghasilkan output anak teman-teman yang peserta diklat dengan kolam renang itu ya nggak apa-apa. Outputnya tapi apa gitu dengan kolam renang tuh? Kalau benar 1,8 M. Kayaknya yang ikut diklat juga nggak akan berenang deh. Kayaknya gue yakin gak semuanya kalau ikut berenang. Paling juga nanti yang diisengin yang yang ulang gitu, tahun yang mending kolam ikan kalau kayak gitu lebih kerasa. Bau anyirnya. Itulah. Jadi anggaran 600, totalnya 600 berapa tadi itu? Total anggaran. BSSN. Yang udah disetujui DPR 594 M ya. Naik itu katanya, naik jadi berapa? 624 bawah. Iya, yang sebelumnya yang sudah dari APBN yang sudah disepakati itu 554 naik ke dia naikin 624 ya, dengan adanya kejadian kemarin. Ada Biorka itu ya. Emang 500 M kurang ya?
Cuma hanya karena kejadian. Kan harusnya udah jadi. Udah ada harusnya. Kan harusnya udah jadi. Ini loh gue udah ngangguin 500M kemarin. Buat menjaga. Udah harus udah. Shit. Terus yang 500M emang nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada program ke situ gitu buat ngejaga apa gimana gitu. Apa kurang apa gimana gitu. Ya, ini teman-teman kenapa kita iya maksudnya ngacu ke sini karena dari kasus Bjorka ini kan sebenarnya relate banget ke yang namanya teknologi ya. Yeah. Dan kita ngelihatnya mohon maaf cuman kayaknya instansi yang ada di Indonesia ini nggak kompeten sama sekali di semua badannya. Baik ke Menkominfo, BSSN, dan polisi cyber gitu. Apa ya, kurang terlatih kali. Mungkin ini latihan pertama mereka kali ya. Karena nggak ada kurang teruji ya. Dari sekarang diuji ternyata butuh dana lebih. Ternyata dananya jauh dari yang dianggarkan sebelumnya kali. Karena mungkin sebelumnya ya apa coba 500M itu menghasilkan apa? Internet positif. Ya kan? Apalagi enggak dong, internet positif Menkominfo, bukan oh iya, bukan BSSN ya. 500M dapetin itu, nangkepin ITE. Oh ITE. Oh emang BSSN di situ juga ya? Iya kan, cyber kan ngitungin dapetin ITE juga. Yang seperti itulah, cuman kita nggak tahu, semoga anggaran yang sudah disetujui DPR, karena kita lihat juga DPR seharusnya punya pertimbangan juga dengan mengakses angka tersebut. Terus kemarin juga yang ramai kan di DPR terkait maksudnya rencana pengadaan kompor listrik. Oh. Yang viral di mana-mana yang Baulan Jamila yang masih komentar. Itu dari mana yang ininya? SDM apa dari SDM dari Kementerian SDM mengusulkan untuk perubahan dari gas karena daripada udah sebanyakan impor dirubah ke kompor listrik. Dan sebenarnya yang disampaikan Baulan tuh benar banget. Ya benar. Ada masakan Indonesia. Iya nggak bisa memang dipakai kompor elektrik. Terus masalahnya kan kompor elektrik itu rata-rata minimal wattnya buat pertama ya, yang saya tahu itu sekitar 500 watt. Pertama kali nyala ya. Kalau misalkan nyalanya kecil tuh bisa memang 100 watt dan lain-lain. Cuman kalau maksimal itu 1000 watt loh. Terus ini orang-orang yang mau disubsidi mau seperti apa? Kan mau dihapus 400. Iya, mau naik ke 900. 900 aja nggak cukup 1000. Nggak nyampe 1000. Berarti terus emang abis buat kompor doang. Emang nggak butuh buat nonton, nggak ngecas buat HP, lampu, gitu. nggak ngecas laptop. Zaman sekarang minimal ada kulkas kecil. Terus mau kayak gimana gitu? Jadi memaksakan. Terus kan kemarin juga ramai ada pilihannya berarti. Apa? Jadi nanti di sub lagi ada produsen kompor listrik dari BUMN harusnya. Tuh cuan lagi. Ya muter aja maksudnya di situ kalau emang mau nyari profit ya. Nah terus masalahnya ya bisa. Cuman masalahnya yang dagang juga nggak mungkin bawa aki segede apa mau pakai kompor listrik. Kan mereka butuh gas 30 kilo itu buat dagang nasi goreng tiba-tiba. Kebayaran nasi goreng. Tiba-tiba bawa genset kan gak lucu. Waduh udah dorong gerobak nasi goreng bawa genset juga. Coba gimana? Nasi goreng tukang cilok. Tukang mie yang biasanya kompor gasnya udah dimasukin ke air. Sekarang nanti kompor listrik ini masukin ke air coba. Udah gak bisa ya. Aduh, itulah. Terus kami kan sebenarnya dasarnya banyak perubahan kebijakan terkait si listrik ini karena oversupply-nya si PLN. Itu dampak dari awalnya yang laporan tahunan yang dari Kemenkeu. Kan PLN itu rugi terus tiap tahun. Terus dampaknya ke situ ternyata dia banyak ada tanda tangan kontrak dengan penyuplai yang lucu ya. Iya. Jadi enggak monopoli tapi rugi gitu. Nah. Terus ternyata, saya kalau nggak salah baca, oversupply-nya itu bukan tahun ini doang. 9 tahun terakhir. Iya. Tapi dari pemerintah bikin lagi PLTU dengan kapasitas 35.000. Makin over kan? Gigawatt. Mau ngapain lagi? Terus kan logika aja sebenarnya. 9 tahun oversupply, kok tiba-tiba, aduh saya nambah deh kayaknya. Solusinya ya, pemilihan solusinya nambah ya. Kayaknya nambah. Meskipun itu katanya kan buat 2027. Ya, persiapan. Kayaknya, ya tapi kan
Jadinya sekarang memaksakan semuanya harus ke elektrik. Mungkin untuk ngomongin bahan bakar listrik gitu ya, mobil berubah ke sana, oke lah. One thing yang memang juga dipaksakan saat ini dengan kebijakan perubahan dari maksudnya di harga minyak gitu. Ya. Jadi saya mikirnya kemana-mana gitu. Ya memang ke sana sih. Kesana arahnya ke sana. Jelas kok itu. Dan kayaknya yang diuntungkan yang punya usaha batu bara kayaknya. Soalnya serentak. Nah, iya kan, maksudnya dari yang awal naik BBM, terus pemerintah melalui, kalau nggak salah Pak Presiden sendiri yang ngomong ya. Untuk apa? Oh, untuk kendaraan dinas. Kendaraan dinas segala macam jadi mobil listrik. Ditambah lagi sekarang gas apa segala macam. Ya, kan serempak. Maksudnya ya kasih jarak dulu gitu biar otak kita nggak curigaan. Iya, kita tuh udah capek sebenarnya ya, cuman jadi karena kok tiba-tiba semuanya harus dipaksakan ke listrik dengan dasar oversupply, tapi dari oversupply-nya sendiri ternyata sudah kejadian 9 tahun terakhir. Terus kenapa PLN memutuskan untuk nambah pembangkit listrik lagi dengan kapasitas yang begitu besar, terutama katanya di Pulau Jawa yang paling besar oversupply-nya. Terus apalagi kendaraan listrik mulai digaungkan. Dan saya lihat fenomenanya perusahaan batubara sekarang makin banyak. Iya dong. Ini apa udah ada bocoran duluan atau gimana? Ya, trennya udah kelihatan kali kan, biasanya kalau pengusaha trennya kayaknya ke sini. Ke sini ya, dan itu ada. Karena saya ingat zaman kuliah, pertama masuk kuliah 2010 sampai 2012 itu oil and gas memang lagi naik-naiknya. Iya, benar. Kan harga batu bara waktu itu sekitar 7.000 kalau nggak salah ya. Saat kita lulus. Enggak, sebelum lulus kita. Oh iya, saat kita lulus turun kan? Itu tuh turun sampai ke 2.000, itu banyak crash kan. Nah, sekarang tuh mulai naik lagi. Jadi apa? Terus yang lucu katanya kalau saya nggak salah gitu. PLN ini kontrak dengan trader batu baranya itu take it or pay. Oke. Jadi lu nggak punya opsi, lu harus bener-bener tanda di kontraknya, lu ya mau nggak mau lu harus ambil dan harus bayar dengan harga yang ditetapkan di awal saat kontrak. Kalau misalkan nanti ada penurunan harga, lu nggak bisa nego. Tapi regulatornya kan SDM pasti. Ya, berarti kan mohon maaf, cuman saya mikir yang main berarti kan banyak. Karena kalau saya mikirnya positif kan banyak pemimpin negara kita juga main di usaha itu ya. Enggak tahu. Kan itu katanya hoax. Hoax ya. Enggak, kalau yang itu mah iya. Cuman kan kepemilikannya rata-rata bapak-bapak itu punya di yang sampai anaknya itu ya. Betul. Gimana dong? Enggak ya? Enggak mungkin lah ya, pasti enggak mungkin masa pejabat negara usaha bisnis sama negara enggak mungkin. Kita pasti enggak mungkin kejadian. Ya intinya sih kalau misalkan memang jadi permasalahan utamanya kan misalnya dari PLN ya. Pemerataan aja dulu kalau oversupply. Nah, masalahnya masih banyak daerah yang belum. Di Bandung, saya tahu lah maksudnya daerah di Ciwastra aja, Ciwastra Marga Cinta itu masih ada yang poek kan? Iya, masih banyak banget yang poek. Cijeruk gitu. Bandung, Cijeruk tuh masih poek. Masih banyak. Masih banyak, itu Jawa gitu. Belum lagi, ya benar sih. Belum lagi yang Sumatera, Kalimantan gitu ya, di daerah timur kita Papua gitu. Ya kalau kita ngelihat prinsipal kendaraan sih ngambil aji mumpung aja ya. Iya, itu mah jelas. kayak keluar iPhone apa segala macam. Iya. Gitulah. Cuman mungkin SMK, mobil SMK yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi mobil listrik. Ya, yang biasanya kan aja. Udah mobil listrik kan katanya sempat ada. Bikinnya langsung mobil listrik. Sempat ada. Kok dia bisa pinter sih? Oh, nggak tahu. Enggak. Ada cenayang. Enggak, saya salah nggak ya? Cuman kan sampai sekarang, maksudnya dari waktu itu kan SMK katanya mau ya mungkin bisa gitu sekarang, udah tahu kebijakannya sekalian gitu SMK ada mobil UV. Keren udah dari kemarin. Karena Pindad udah bikin macan EV. Oh iya. Kemarin lihat di Dago, jadi udah ada tuh macan EV putih keren. Iya. Cuman kita lihat lah nanti Pindad. Kalau misalkan Pindad bisa ngejual dengan banyak tuh buat sipil kayaknya keren banget. Macan EV. Nah ngomongin perilisan gitu ya, Pindad tadi udah ngeluarin mesin EV. Nah mungkin teman-teman juga udah tahu minggu kemarin juga udah ditunggu-tunggu sama PC Enthusiast sebenarnya. Ya, di akhir tahun ini akhirnya muncul juga Nvidia rilis RTX 4000 series. Nah cuman memang yang cukup mencengangkan. Nah kalau misalkan kita lihat di sini, jadi untuk RTX 4000 series ini itu yang udah di launching ada 3 seri ya.
4090 dengan harganya di 24 juta rupiah sekitar ya, itu masih sekitar, atau sebenarnya masih di USD-nya 1.600 USD. Di Indonesia sebenarnya kita juga belum tahu bakal masuknya seperti itu atau enggak harganya. Cuman ini performanya itu hampir 2 kali dari 3090 Ti dengan minimal PSU 850 ya. 850 ini kayaknya cuma buat Vega aja deh. Karena nggak mungkin 3090 Ti aja kalau nggak salah itu minimalnya udah 1000. Minimal penggunaan untuk PSU. semua PC-nya ya. Oke. Untuk semua PC-nya. Kan 600-an kan TDP-nya kan? Seri 4090. Enggak, seri 4000 tuh. Iya, berarti ini TDP-nya dong 850 buat 4090. Enggak, minimal bener. 600 minimal sama prosesor sama ini. Ini berarti TDP maksimal dari si 4090. Oke, nah untuk 4080 ternyata ada 2 seri ya, ada yang 16 GB sama dengan yang 12 GB dan harganya bedanya cuma 4 juta. Jadi buat yang 16 GB itu 18 juta, untuk yang 12 GB itu 4 juta. Jadi beda 4 GB kalian bayar 4 juta ya. Segiganya berarti 1 juta. Betul. Nah, untuk seri 4080 yang 16 GB-nya ini performanya katanya sekitar 2 kali lipat dari 3080 Ti dengan TDP-nya di 750 watt. Dan yang untuk 12 GB-nya 14 juta performanya lebih baik dari 3090. Lebih baik dari ya, berarti mungkin ini hampir sama kali ya. Hampir ya, dikit lah mungkin dengan maksimalnya 700 watt. Nah, secara global ini kita bisa lihat kalau misalkan AMD baru saja merilis grafis terbaru mereka yaitu GeForce RTX 40. Nah, untuk model varian tertinggi itu ada di 4090 dan juga 4080. Ya. Nah, mungkin teman-teman udah tahu kalau arsitekturnya si seri 40 ini udah beda. Mereka bakal pakai Ada Lovelace yang menawarkan performa grafisnya katanya diklaim bisa lebih maksimal. Nah, untuk 4090 sendiri kalian udah bisa beli sekitar di tanggal 12 Oktober. Tapi ini katanya global ya, tapi kita juga belum tahu masuk Indonesia kapan karena mungkin stoknya juga masih nunggu shipping dulu. Betul, membingungkan. Tapi dari seri 40 ini kalian udah bisa dapetin 2 hal terbaru. Sebenarnya kayaknya ini dari driver yang baru aja udah dapet deh. Ada yang namanya DLSS 3. Seri 3 ya. Betul. Sama apa lagi? Pabrikasinya TSMC 4N yang mempunyai jumlah transistor sebanyak 76 miliar. Ini sebenarnya hampir 2 kali dari 30. Enggak, 3 kali bahkan dari 3090. 3090 itu 28 miliar transistor. Ya, hampir 3 kali. Ya, jadi dibekali oleh shader core atau CUDA core, RT core dan juga tensor core. Semua komponen tersebut tentu mendapatkan performa yang lebih cepat dari sebelumnya. Terus apa lagi? Peningkatan untuk resolusi 1080 ke 4K. 1080 ke 4K. Upscale ya? Bisa upscale ya dari DLSS ya. Terus 4 kali lipat. Terus ini apa lagi nih? Bisa bekerja 2 kali lipat generasi sebelumnya dengan CUDA core. Oke, jadi 4080 kapasitasnya itu untuk GDDR menggunakan GDDR6X itu 16 GB menawarkan CUDA core-nya sebesar 9728, tensor T-flop-nya 780, RT T-flop-nya 113, shader T-flop-nya 49. Menghemat daya 10% dan 2 kali lebih cepat dibandingkan 3080 Ti. Menghemat daya 10%. Dan bisa mengolah rendering video 12K. Wow. Monitornya pakai apa? Iya, terus kemudian 4080 kapasitas 12 GB menyajikan CUDA core 7680, tensor T-flop-nya 639, RT T-flop-nya 92, shader T-flop-nya 40. Jadi ini masih yang termurah, cuman udah hampir lebih cepat dibanding 3090 Ti. Jadi kalian bisa dapetin untuk di Oktober 4090 dulu, November kalian bisa dapetin 4080. Kalau misalkan kalian memang mau. Ya, kalau emang yang udah nabung dari kemarin ya. Cuman harganya, kalau kita ngomongin price to performance, harganya ini berarti hampir 2 kali lipatnya dari harga seri 30. Ya, karena kalau kita lihat MSRP-nya di luar negeri, si 3090 itu ada di sekitar
12 jutaan. 12 jutaan sekarang 24 juta gitu sih 40-90 ya berarti kalian dapat performanya 2 kali lipat. Tapi kalian juga extra charge juga 2 kali lipat keluarinnya harus kalian keluarin gitu. Apakah kalian mau membuat upgrade seperti itu? Karena kemarin juga di Twitter ada yang survei ya tadi. Ya maksudnya mau nggak upgrade ke 40? Ya, kayaknya orang-orang kalau kita ngelihat dari berita yang kemarin kita lihat gitu ya, hampir semua orang baru pindah dari seri 10 ke 30. Terus kalau buat pindah lagi ke 40 dengan harga yang hampir 2 kali lipat dari apa yang mereka punya, kayaknya udah dulu. Kayaknya nahan dulu ya. Iyalah kalau rata-rata ya. Rata-rata pasti performance yang kalian dapetin untuk 40 ini urgensinya juga nggak ada gitu. 30 masih oke banget. Ya, 30 ya oke banget lah. Iya makanya maksudnya dengan harga biaya yang harus kalian keluarin kayaknya apalagi untuk gaming ya. Iya, maksudnya seri 30 udah oke banget gitu. Masih kita bisa pakai sampai 4 tahun ke depan mungkin ya. 3-4 tahun ke depan. Cuman ya ini mungkin buat para konten kreator, buat para teman-teman yang profesional profesional multimedia apa. Iya benar. Ya itulah mungkin kita tunggu sebenarnya kalau kita tetap nunggu di lini 70 dan 60-nya ya kapan keluarnya dan kita lihat performance-nya. Sampai sekarang kita belum lihat juga benchmark-nya. Cuman kalau misalkan berita lainnya di dunia grafis, sebenarnya teman-teman mungkin juga udah tahu kalau Nvidia kemarin baru aja putus kerja sama FGA ya. Jadi FGA di Amerika, ya sebenarnya untuk di Indonesia nggak terlalu berdampak ya karena distribusi FGA juga di Indonesia nggak begitu banyak. Belum ada malah ya. Di Bandung ada Santika. Oh, ada Santika yang Iya, Santika yang di BCC, mereka punya banyak stok FGA. Cuman servisnya kita juga sampai sekarang nggak tahu sebenarnya kalau FGA itu kemana. Larinya harus kalau mungkin harus ke si Santika juga ya karena kita juga jarang beli grafik FGA. Terus ya banyak orang yang mempertanyakan kenapa kerjasama itu berakhir karena katanya emang ada masalah antara FGA dan si Nvidia gitu. Karena di US sendiri FGA termasuk yang laris ya. Iya, karena di sana mungkin kayak paling murahnya dibanding medalnya lah. Kalau di kita kan masih banyak ya. Karena ya kita lebih dekat di South Asia, OEM-nya lebih banyak ya. OEM-nya lebih banyak di Taiwan, colorful dan lain-lain. Kalau di Amerika ya itu aja kan. Mungkin sebenarnya itu fenomenanya mungkin jadi banyak yang pertanyakan kenapa berhenti. Cuma harusnya mungkin barang-barang yang udah keluar sebelumnya tetap masih bisa digaransi. Ya. Dan katanya juga larinya mau ke hardware lain ya. Iya. Jadi bakalan fokus ke ngegeser ke yang lain ya, mungkin ke motherboard, ke mana gitu. Iya, mungkin yang kita tahu kan sebenarnya untuk EVGA itu ada motherboardnya, ada PSU yang lumayan lumayan banyak ya distribusinya. Di Indonesia cuma jarang motherboardnya. Motherboard. Cuma kalau kita tahu kan lininya motherboardnya itu kemarin mereka ngeluarin yang Z690 yang collab sama Kingpin sama yang classified gitu. Ya itulah. Cuman kita lihat nanti bakal berdampak banyak sih buat Indonesia. Nah untuk ngomongin VGA ini karena mungkin sebenarnya minggu kemarin teman-teman udah tahu Ethereum itu udah nggak bisa di mining karena mereka udah berhenti dari yang sebelumnya dari proof of work sekarang jadi proof of stake. Apa tuh proof of work tuh? Proof of work tuh ya semisal gimana? Selama lu bisa mecahin soalnya, lu dapat ya mining lah istilahnya mining. Nah kalau sekarang itu proof of stake itu jadi kepemilikan, jadi benar-benar kalian hanya jual beli aja. Oh jadi nggak akan keluar lagi berarti? Nggak bisa di mining lagi sekarang. Nah disitulah yang akhirnya sebenarnya minggu kemarin itu dampaknya ke beberapa graphics card turunnya lumayan kencang. Ditambah kemarin si AMD kan udah dikasih diskon ya. Diskon gede-gedean 50%. Itu sebenarnya kayaknya mereka udah tahu kalau Nvidia akhirnya bakal ngerentiin mining. Terus overstock juga masih banyak. Ya stok mereka masih banyak. Banyak juga pasti. Dan kejadian Ethereum nggak bisa di mining lagi, overstock lah barang-barang second. Tapi kalau kita lihat sebenarnya untuk beberapa orang masih ada yang mining, cuman nggak di nggak di koin-koin gede lagi karena Bitcoin jujur masih tetap terlalu belum bisa dihitung profitable kalau kalian mining Bitcoin karena masih lebih susah dan sekarang mainnya di koin-koin kecil yang sebenarnya masih ada margin cuman ya cukup aja. Jadi itulah fenomenanya. Terus sebenarnya dengan turunnya si seri 4000 ini udah jelas harusnya kita entusias konten kreator juga udah harus
bisa tenang lah gitu. Kemungkinan untuk perubahan harga masih bisa aman. Cuman buat kita di Indonesia kayaknya harus mulai antisipasi karena harga dolar sekarang menguat lagi. Sekarang kemarin di 15.300-an. Udah turun loh. 15.100 apa? Enggak, kemarin itu sempat 15.110. Awal-awal tuh naiknya segitu. Oke. Ya 15.100 sampai 300 lah ya. Cuman ya tetap aja. Berarti kan kalau udah 15. Naik lagi bahaya gitu. Kayak kalian ngarepin kemarin udah dapat murah tiba-tiba ya. Karena ada dolar naik ya pasti harus naik lagi gitu. Terus apalagi nih? All of this manual turn off this carbon emission, ya pokoknya ini tentang si Ethereum ya. Kita juga sebenarnya buat gamer sih udah sangat hakan sia gitu. Kelihatan kan saya nggak ini soalnya. Ya jadi ya untuk kita lihat aja dengan nanti makin banyak juga Vega yang keluar, mungkin ada DNA 3 juga nanti bakal ada seri baru dari AMD. Yang pasti Intel kemarin udah konfirmasi kalau mereka jadi rilis si Intel Arc, cuman mereka harus mundur waktu perilisannya. Cuman buat Indonesia kita belum tahu sampai kapan mereka bisa konfirmasi karena di luar, maksudnya di Amerika pun mereka masih menahan-nahan buat rilis untuk grafisnya. Itulah ya, ini buat berita ini. Dan berita selanjutnya kita ada apa? Sebenarnya saya bisa masa Gary ya. Nah, jadi kalau misalkan ini sebenarnya berita ini sebenarnya agak cocok nih buat di Indonesia. Jadi di sini sebenarnya berita utamanya Google itu dapat gugatan dari pemerintah. Kemungkinan dapat gugatan dari pemerintah Indonesia, dari perdagangan apa ya? Jadi karena ada kemungkinan Google ini melakukan anti monopoli. Ada tindakan monopoli. Soal iklan di platformnya. Google Ads. Jadi Google itu sebenarnya udah 5 negara yang ngelakuin gugatan ke Google, dari Amerika, Korea Selatan, Eropa, terus satu lagi gitu ya. Kalau misalkan itu mereka udah ngelakuin tindakan monopoli. Karena Google sendiri kayak teman-teman udah tahu, mereka udah jadi sumber pencarian, hampir semua data pencarian ada di sana, mereka bisa targeting ke segmen yang mencari punya keyword tertentu. Terus ada sistem bidding di sana yang sebenarnya keyword itu sebenarnya harganya juga kalian bisa berdasarkan bidding itu kan sebenarnya jadi Google earn much from that gitu. Maksudnya kayak ya lu semakin keywordnya semakin banyak dicari, lu makin dapat keuntungan lebih gede gitu dari Google-nya. Nah, sebenarnya karena itu sekarang itu bukan cuma Google tapi Facebook juga. Karena Facebook Ads-nya hampir sama kan bisnis modelnya gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin kayak gini, semua platform juga bisa kena. TikTok pun bisa kena. Instagram pun bisa kena gitu. Pertamina pun bisa kena seharusnya. Ya sebenarnya apa ya? Mereka mainin ads-nya ya sebenarnya di ranah mereka sendiri kan, maksudnya di platform mereka sendiri. Nggak mungkin cuman sebenarnya harusnya ada pihak ketiga yang menengahi. Ya, jadi wasit kan. Maksudnya jadi broker lah seenggaknya buat masang iklan di Google ini. Lu nggak usah semuanya dipegang sama Google gitu. Pokoknya biar ekonominya jalan lebih luas. Itu sih tuh maksudnya gugatan mereka itu sebenarnya tujuannya jangan semuanya lu makan Google gitu. Kalau misalkan penasaran pertama, kalau misalkan nanya apa kompetitornya, jadi jelas sebelumnya ada Yahoo, sekarang ada Bing gitu. Nah, cuman yang diharapkan ini jadi adanya kompetisi di periklanan ini, karena sebenarnya kan si Google ya itu tadi megang pencarian, lu punya datanya, user base-nya udah jelas banyak, YouTube semua ada, sampai iklannya pun lu pegang sendiri gitu. Seharusnya ini ada yang megang lagi nih di luar Google nih buat iklan nih, karena lu punya data, punya apa semuanya ada sendiri, lu iklan juga sendiri dengan harga yang lu patokan sendiri juga gitu. Jadi di situ kan udah jelas-jelas monopoli gitu. Maksudnya tindakan monopolinya ada. Itu yang sebenarnya nggak mau, yang harus dihindari gitu. Karena terlalu sepowerful itu gitu Google gitu ya. Makanya sebenarnya tadi kita juga bilang, ya sebenarnya akhirnya kalau semua aplikasi yang user base-nya banyak bakal kejadian seperti ini. TikTok zaman sekarang kalau misalkan kemarin kita dengar kayaknya hampir 50%
generasi Z itu searchingnya lewat TikTok gitu. Ya berarti TikTok bisa se-powerful Google juga pada akhirnya kalau misalkan karena mereka bisa targeting advertising ke usernya mereka gitu. Benar. Kayak gitu. Jadi ya apa yang berarti harus dilakuin juga. Berarti di sini si pemerintah itu untuk kontrol doang ya, maksudnya controlling kalau misalkan ini lu jalannya harusnya nggak kayak gini, cobalah di-sub lagi kemana gitu. Ya kalau kemarin sih kalau nggak salah yang maksudnya hampir semua pemerintah biar di negaranya itu masih bisa ada kompetisi buat periklanan mungkin dari negara, maksudnya pengusaha di dalam negaranya juga gitu. Tujuannya seperti itu. Jadi karena kan hampir Google kan semuanya pusat ke Amerika kan, gitu. Seperti itulah. Jadi tujuannya biar lebih kompetitif aja di periklanan digitalnya gitu. Oke. Itu ya. Terus, nah sebenarnya kalau nggak salah tapi Google tuh ada berita apa lagi ya? Oh, ini YouTube. Kenapa? Yang katanya mulai memberlakukan iklan nonstop di awal 10. Ya nggak bisa di skip 10 iklan itu kan. Kemarin udah ada 10 iklan. Rencananya 10 iklan. 10 iklan di awal non-skip. Di awal tiap video. Nah, cuman yang sekarang dites itu 5 kan. Kan sebelumnya kita 3 kan biasanya. 3 of 3. Nah, kemarin katanya udah ada yang dapat itu 5. Saya nggak ada. Kita juga belum. Kalau saya sih nggak ada iklan sih. Sama. cuman maksudnya ya itu katanya rencananya udah ada perubahan ke buat yang reguler ya. Bukan yang premium. Gitu. Ya sebenarnya itu memaksakan orang ke premium ya mau gimana pun juga mereka cari duit. Tapi itu salah satunya itu Google juga ya. Karena mungkin Google, YouTube nggak bisa ngalahin adblock. Iya mungkin itu sih salah satunya karena adblock nggak bisa dihadang sama Google karena itu ada di kewenangannya ada yang punya PC kan. Benar. Atau di laptop. Nah itulah jadi itu salah satu tambahan tuh buat beritanya Google atau YouTube. Jadi kalau teman-teman nonton berita ini sebelumnya mungkin nanti udah ngeliat 5 berita iklan di awal, boleh komen di bawah nih. Mau nonton kita, anjir lama nih 5 nih katanya premium dulu. Ya, mungkin atau teman-teman ada yang udah ngerasain tuh yang lebih dari 3 iklan di awal, boleh tulis komen di bawah kayak gimana Pak. Soalnya kayaknya kan masih dikit juga sih, kemarin di Twitter baru ngelihat 1 orang katanya ngepost ada. Memang udah kelihatan itu 5/5. 1/5 1/5 gitu. Nggak bisa di skip. Nggak bisa di skip lagi masalahnya, anjing tai banget. Oke, terus ini ada berita dari PUBG di Afghanistan ya. Hah? Oh, oke. PUBG Mobile. Ini PUBG apa PUBG Mobile? PUBG ya? Kayaknya PUBG deh. PUBG tapi di bawahnya ada PUBG Mobile enggak? Oke. Jadi kelompok Taliban blokir PUBG di Afghanistan karena mengandung unsur kekerasan. Taliban tidak kekerasan. Lucu ya. Taliban tidak kekerasan. Jadi yang sebenarnya sudah diketahui kepopuleran Battle Royale berawal dari sebuah game bertajuk PUBG atau Player Unknown Battleground. Sajian dari konsep gameplay yang unik membuatnya mampu meraih ketenangan terlebih setelah rilisnya game di platform mobile. Ya, memang paling gede user base sekarang mobile. Di mobile ya. Nah ini jadi game garapan Krafton tersebut sedang beredar di berbagai negara bahkan Indonesia. Sayangnya kepopuleran tersebut justru menjadi penyebab masalah seperti pemblokiran. Sebenarnya pemblokiran sebelumnya ada di India kalau nggak salah. Yeah. Cuman India sekarang udah buka lagi. Nah sekarang ada di Afghanistan. Dilansir dari Kama Press, Taliban telah mengumumkan bahwa game berjudul PUBG Battleground akan diblokir dengan alasan mengandung unsur kekerasan, menyesatkan pemuda dan membuang-buang waktu. Oke, poin 3 saya setuju. Sebenarnya kan di Indonesia sempat dinyatakan haram ya. Apa game online? PUBG. Oh, PUBG doang. PUBG atau Free Fire sih sempat yang dibilang haram sama ya? PUBG. PUBG kan? Iya. Ya, pokoknya Battle Royale aja, game Battle Royale. Oke. Ini di Indonesia juga sempat kan, tapi sempat ada kan rencana mau diharamkan game Battle Royale. PUBG lebih spesifik ke brand sih. Lebih spesifik ke brand. Karena ada unsur kekerasan dan sebenarnya tindakan PUBG juga makanya akhirnya ngerubah warna darah jadi warna hijau. Asalnya kan warna merah sekarang jadi warna hijau tuh warna darahnya. Itu juga salah satu minimalisir katanya. Ntar kalau bocil-bocil ya nggak tahu gitu gimana ya. Saya lihat di PUBG kalau darah hijau, coba saya sayap. Oh, enggak, malah kok nggak hijau? Karena kan makanya tujuannya dijadiin hijau karena ini bukan asli. Ya menyamarkan. Gitu. Ini bukan manusia gitu. Jadi bisa anak kecil bisa membedakan mana yang asli sama yang
bohongan. Tujuannya ke situ kan. Nah, jadi ini keputusan tersebut setelah dirundingkan dengan Menteri Telekomunikasi Afghanistan. Oh, ini Menkominfo-nya bukan ya? Bukan ya? Bisa Bukan. jadi. Bisa jadi. Oke, nah sebenarnya tapi rencana ini sebenarnya udah dirundingkan sejak April lalu ya. Jadi ini baru saja diblokir tapi mulai 3 bulan ke depan. Nah, ini pemblokiran ini termasuk PUBG Mobile bahkan hingga aplikasi TikTok. TikTok memang kekerasan sih, saya lihat di sana. Oh, mudarat membuang-buang waktu. Jadi emang ini syariah ya, dari hukum syariah ya. Hasilnya kita juga nggak bisa ya ideologi. Iya, karena kan itu susah lagi kalau udah banyak ya. Kita juga bikin konten ini buang-buang waktu gitu. Nah, kesuksesan PUBG di Afghanistan, jadi katanya PUBG Mobile Battle Royale sendiri dapat dikatakan memiliki rekam jejak yang cukup sukses di Afghanistan. Sejak awal tahun 2021 lalu, aktivitas internet negara didominasi oleh game bergenre Battle Royale yang terdapat mencapai 100.000 pemain aktif secara bersamaan. Sayangnya kepopuleran game tersebut menarik perhatian pemerintah setempat menganggap. Jadi berarti telat banget ya di Afghanistan baru booming. 2021. Udah dari 2019 nggak sih PUBG? 2018 bahkan hype-nya. Iya. Zaman PC. Zaman orang bikin. Iya. Itu 2018 kayaknya. Itu masih. Cuman memang telat mungkin kan di sana. Di sana banyak yang realnya gitu ya. Banyak yang real. Jadi yang ini. Tapi kayaknya pro player banyak loh di sana. Pro ya. Megang AK-nya benar gitu. Terus biasanya biasa beli koilnya. Sembunyinya jago, cacing gamingnya jago kayak. Cacing gaming. Based on experience. Harusnya jadiin alat latih. Simulasi ya padahal. Sebelum terjun ke dunia nyata. Aduh. Ya, itulah ya buat PUBG. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Nah, ini mungkin teman-teman minggu kemarin udah ngeliat leak-nya si GTA. Coba deh, Ger. Leak-nya dulu deh. Leak-nya GTA. Ada leak-nya GTA. Jadi GTA 6 itu kemarin udah sempet bocor tentang footage dari si gamenya tersebut. Jadi ada 3 karakter kan. Kalau di situ kita lihat ada cewek. Ada ceweknya juga ya? Nah, ada cewek, ada cowok. Bukan yang lagi berantem di ini, berantem di kayak di cafe gitu. GTA 6. Nah, ini jadi mungkin kalau teman-teman tahu leak ini, jadi yang si cewek ini di dalam tempat makan, terus ada yang si cowok main di klub kan. Dan kalau misalkan kita lihat itu gambarnya sebenarnya oke banget ya. Dari kualitas cahaya, ya kalau misalkan kalian lihat gitu si footage-nya itu kayaknya bagus banget bagus. Dari kualitas gambar, terus kayaknya ray tracing udah diterapin tuh di GTA gitu. Kelihatan. Cahayanya udah bagus banget, terus pantulan-pantulan dari cahayanya itu keren banget. Nah, cuman buntut dari leak-nya video GTA tersebut jadinya bahkan ada orang beberapa pemuda ya yang diinvestigasi bahkan sama FBI loh, nggak main-main. FBI. Jadi Rockstar kayaknya nggak main-main. Jadi kayaknya kalau misalkan ini lebih bahaya dibanding nge-leak data pemerintah loh. Ya. Biorka belum ketemu. Biorka belum ketangkep, cuman kemarin ditangkap kan orang Cirebon doang ya sama satu orang Magelang ya. Yang jual 2 STT itu ya. Ini padahal Rockstar ini levelnya bukan negara. Bisa loh ketahuan loh. Nah, jadi ini BI dan Departemen Hukum Amerika Serikat berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam investigasi hacker GTA. Beberapa hari lalu Rockstar mengalami kebocoran berujung dengan tersebarnya video gameplay yang tadi kita lihat ya. Nah, pada 18 September sang hacker mencoba mencari cara untuk bernegosiasi dengan pihak Rockstar dan Take-Two Interactive. Keesokan harinya Rockstar mengakui bahwa kebocoran dan pengambilan data adalah akibat hacking atau peretasan. Hacking. Jadi bukan leaking ya, sebenarnya bukan leak ya, tapi memang hacking. Nah, pelaku ini juga diduga meretas perusahaan Uber pada tanggal 18 September silam. Perusahaan taksi ini telah membuat pernyataan bahwa mereka sedang berkoordinasi dengan FBI. Kenapa akhirnya beruntut ke FBI? Karena tindakannya hacking sebenarnya. Kalau misalkan leaking doang kayaknya. Dan aduannya pun nggak cuma dari Rockstar. Betul. Maksudnya masih sebelumnya ternyata si dia orang juga yang sama ngelakuin hacking ke Uber. Si Lapsus dolar. Lapsus tuh udah sering loh kan, sebelumnya juga yang nge-hack apa ya? Itu tahu, itu Lapsus juga. Data Microsoft. Oh, bukan, Nvidia ya? Iya, Nvidia. Iya. Ya, di sini juga ditulisin tuh.
anggota Lapsus, Iya tuh. sebuah kelompok Oke, hacker iya, yang tuh. dulu juga pernah menyerang Nvidia, Microsoft, dan Samsung. Iya. Jadi memang mungkin udah TO besar sama FBI gitu. Nah, meski adanya hacker GTA 6, Rockstar berjanji akan tetap bekerja keras hadapi hacker GTA 6. Rockstar berjanji akan terus berkomitmen dan menyediakan layanan video game terbaiknya gitu. Kasus bocornya gameplay GTA 6 memang cukup parah hingga sang hacker GTA mengancam akan menyebarkan aset dan kode milik Rockstar. Ini ya. Dia udah ada ancaman juga ya. Kenapa sama Ya, sebenarnya FBI? ini karena dia nyari duit juga. Iya. Nyari duit juga. Dan beberapa hari lalu juga katanya ketangkap ya satu orang. Ya, satu orang Jadi, katanya udah ketangkap. Kalau dari berita kita tampilin ini yang dicurigai itu 6 orang. Betul. Jadi udah menjurus ke satu orang katanya ini. Tapi berarti dari 18 tanggal 24 ketangkep cuma butuh 6 hari, 6 seminggu ya? hari. Seminggu loh. Soalnya Rockstar-nya juga mengakui kalau itu ada peretasan. Ya, tapi cepet gitu, nggak Ini kayak kan- yang di kita. Ini kan mengakui, kalau di kita kan tidak mengakui. Oh itu iya benar. Kalau di kita malah Bingung saling dulu. tuduh. Iya, Bisa bingung kalau dulu. misalkan Rockstar nih di posisinya di kita, itu yang salah itu katanya, Iya. yang salah pihak Kementerian Informasi di Amerika. Kan di kita bingung dulu, maksudnya bingung. Ya itu bukan data data rahasia kok katanya kan, jadi ya ngapain diusut kali kayak gitu. Memang kompeten sih kayaknya. Tapi kalau ininya Yang di sini. enggak, Rockstar kok game-gamenya masih tetap tembus ya? Ya kalau yang bajakan itu mah karena di copy ya. Sebenarnya ya piracy masih harusnya bisa juga sih. Iya, harusnya bisa. Iya. Kayak FIFA udah susah banget. Oh iya. Udah FIFA 3 udah tahun nggak bisa ya? udah susah banget. Emang sering ya piracy ya? Oh, zaman dulu kan sering main ke ITB saya. Oh iya. Oh enggak di si Maghrib ya. Saya nggak main ke nggak Unpad main. mah. Unpad nih. Kan Maghrib mah film sih. Oh iya kan biasa di Salman ya. ITB sama. Oh dulu ada yang di Vertex. Bukan. Ya di Vertex ada. Tapi Vertex ada game ya? Bukan di video. Vertexnya, di luarnya. Oh iya di depannya. Di luarnya ada. Ya kalau dulu ada Sierra di Layal. Iya, terus ada yang gede lagi di Buah Batu dekat Lodaya tuh apa? Anjis, oh iya bener apa ya? Itu sampai ngantri tuh kalau masuk Iya, situ iya. nulis dulu mau game apa aja gitu. Iya. Tapi saya juga dulu suka sih zaman SMA ke ITB nyari game-game. Di BC masih banyak loh. Ya pastilah. Dan maksudnya perubahannya hanya zaman dulu ya cuman bukan kaset CD doang. DVD doang. Sekarang ya Kalau sekarang SD atau hard disk. sama ininya maksudnya walaupun dia bajakan pakai CD atau DVD sama covernya niat Oh gitu. iya. Tapi sekarang ada yang udah langsung lu beli aja hard disknya, Ya. flash disknya. Di Tokopedia juga banyak. Ada banyak, Shopee apalagi pasti. Oke, nah itu ya salah satu update buat GTA 6 dan kita juga masih tunggu perilisannya kapan. Si GTA kita juga belum tahu, cuman kayaknya masih awal development. Cuman kemarin kalau kita lihat sih itu udah. Ya sebenarnya kalau dari sisi gamersnya sendiri seneng. Iya, Maksudnya karena ada sisi seenggaknya seneng. wih gitu ya. Ada nih Kebuka ternyata gitu. dari GTA trilogy. Nah, akhirnya. Meskipun kita udah tahu bahkan GTA waktu itu udah nge-state kalau misalkan mereka Bakalan. working on GTA 6, cuman ya akhirnya kita udah bisa lihat glimpse of Ya. GTA 6 seperti apa gitu perubahannya gitu. Gitu ya lah ya buat GTA. Dan ini nih ada berita Google satu lagi. Ini iya. Iya ini yang tentang berita, makanya tadi apa ya satu lagi. Jadi kemarin ada kejadian katanya blogger ya, Iya. si Sam Curry yang dia katanya dapat Pengiriman pembayaran ya dari Google sebesar 3,7 7 miliar rupiah. atau berapa USD-nya ya dia? 249.999. Oke, nah jadi si Sam Curry ini dapat si 250.000 USD ini, dia itu hampir 3 minggu katanya nunggu dari Google buat konfirmasi bahkan pembayaran dana ini. Dan si untungnya si Sam ini nggak pakai duitnya karena dia udah tahu ini ada kesalahan duit pengiriman ya. Betul, dan dia sebenarnya bahkan katanya udah mau pindahin ke rekening lain karena dia juga takutnya dikejar pajak. Oh iyalah. Bener juga, pintar. Takutnya dikejar Bapak pajak. Sam ini. Nah, ternyata memang Sam ini profesinya itu adalah sebagai keamanan Ya, cyber. keamanan cyber perusahaan ya. Ya bagus ya orang-orang sana ya, kalau keamanan cyber ditransfer random nggak di ini ya langsung Rumahnya masih ada masih ya. ada. Walaupun negara liberal ya. Kalau di kita kayaknya kalau ada masuk, wih judi online jalan nih gitu. Kirim dulu 1 2 3 4 5 transferin dulu 50 gitu kan. Aman judi online langsung ya. Nah, teman katanya memang si Sam ini udah sering dapat hadiah kalau misalkan
perusahaan tuh ada ke hack gitu. Ya. Jadi dia dapat bonus lah. Dikiranya itu mungkin salah satu bonus. Cuman dia makanya konfirmasi dan akhirnya juru bicara Google konfirmasi kalau itu adalah salah kirim uang. Salah transfer. Betul. Jadi lebih ke salah transfer. Siapa yang transfer? Finance pasti. Masa satpam. Cuman tapi untungnya ini benar-benar ke orang yang baik betul. Maksudnya masih bisa reliable lah, bisa percaya gitu. Dan dikutip dari Insider, ini ada kasus lain ya. Ini ada kasus lain dari beritanya dari Insider kalau misalkan dari crypto.com mereka transfer sekitar 10 juta US. Anjing. Berapa? Enggak tahu gitu. Berapa T? 15 T. Iya dong. 10 juta USD tambah 15 0-4. Pusing saya. Pusing. Jangan. Iya 15 T, 1,5 T. Tapi uangnya udah habis. Iya, katanya butuh waktu 7 bulan katanya. Itu ketimpa duit tuh ya. Ibu salah nggak sih wanita itu? Ya karena dia menerima uang gitu, maksudnya kan kalau misalkan mau dipidanakan juga gimana orang tiba-tiba. Tapi di kita dulu sempet ramai kayak gitu juga kan? Ada yang salah, maksudnya dari bank salah transfer uang, terus uangnya kepake. Kenapa nggak bank yang disalahin? Enggak, tetap si yang make itu harus ngegantiin sejumlah nilai yang dipakai jadinya. Karena bukan hak dia. Nggak tahu ya aturan-aturannya gimana. Ya kalau ya benar memang bukan hak dia, tapi kan yang salahnya yang kirim. Yang kirim lah, harusnya yang mengganti rugi yang itulah. Orang nggak tahu apa-apa. Nyambung nggak sih kayak si Arab itu yang dapat 1M dari si Doni Salman kan harus bikin. Oh enggak dong, itu masuknya money laundry. Tapi ya kan si Arab ini nggak terbukti dia kalau emang udah sempat kenal sama si Doni sebelumnya. Tapi money laundry tetap itu kan pidana. Kalau ini kan kiriman biasa. Kalau kiriman biasa mah. Oh, mention Arab lagi ya. Parah. Lagi rame lagi nggak dibahas. Kita lupa lagi intermezzo tadi ya. Cuman ya itulah di Indonesia ya. Indonesia. Ada lagi ya. Bukan Arab X Adam Levine. Adam Levine ya. Jadi kemana-mana. Kayak dulu siapa ini? Siapa? Paulus. Aduh, Gopar X ini Johnny Depp. Oh iya. Yang satu dibela mati-matian. Yang satu dibela mati-matian, yang satu di cancel mati-matian. Gara-gara. Tapi Adam juga nggak dibela, Adam juga di cancel. Saya yakin nanti pasti ada yang bela. Oh iya pasti. Saya yakin. Pasti kan ganteng lah Adam. Siapa? Cuma kan kemarin kita lihat di Twitter kemarin orang-orang pada dasar emang semua cowok sama. Enggak sama. Padahal yang nge-tweet juga belum pacaran 20 tahun paling. Ya itu mungkin yang selain itu apa lagi sih kita udah itu tapi berita itu yang kita dapat teknologi minggu ini itu tadi yang kita bacain. Kalau menurut kalian ada yang keliru dari kita juga kalian bisa koreksi di bawah. Itu juga kita baca kok ngambil dari sumber. Betul, nanti kalian kita juga masukin ke sumber-sumbernya. Nah, cuman ngomongin balik lagi ke Indonesia itu tadi yang karena tadi kita udah sebut ngomong Arab. Sebenarnya gimana sih ceritanya, tahu nggak sih? Siapa yang nemuin si Arab selingkuh? Enggak, yang nemuin itu temennya si Wendy-nya. Dari temennya si Wendy tuh tahu dari si Wendy-nya. Jadi Wendy tuh katanya pergokin si Arab di kamar sama cewek. Tapi si Wendy-nya di rumah. Dipendem selama ini. Terus tiba-tiba temennya bilang. Ya, tiba-tiba si Wendy-nya ya entah galau. Anda jangan gosip Anda. Baca. Oke, saya terima. Tiba-tiba si Wendy-nya galau atau apa. Nah, jadi beberapa hari lalu emang gue sempat lihat juga story-nya si Wendy. Dia di klub, dia nangis di klub segala macam. Akhirnya baru ke-spill di situ kalau ternyata si Arab. Dia ngomong alkohol. Dia di spill-nya tuh sama teman dekatnya. Di spill-nya. Oh, gitu. Tapi emang benar. Tapi itu hebat ya Wendy, berarti selama ini kuat banget ya. Enggak cagur. Iya dong, Wendy cagur kuat banget. Sekarang hari ini syuting di Trans 7. Lapor Pak. Besoknya di mana? Wendy kuat banget. Dan itu memang salah satu yang yang muncul. Yang sabar ya Wendy pakai topi. Iya, sabar. Terus teman kita juga tahu kameramennya. Editor kita. Iya, editor kita juga
nge-DM kan, yang kuat ya Wen, tapi saya lihat kok ada yang Bapak retweet kok itu, saya lihat langsung. Memang kreatif orang Indonesia. Dan itu fenomenanya jadi di Adam Levine juga dibanding-bandingkan dengan Ojo banding dengan Adam Suseno ya. Netizen Indonesia. Dan kemarin juga kita lihat yang lagi rame kebetulan minggu ini teman-teman juga tahu di Jakarta lagi banyak acara. Nah, dan kemarin Jumat malam itu Mbak Inul manggung ya. Ya. Dan Mas Adam ada di panggung. Ya. Saya lihat tweetnya kok, tweet dari ini Mbak Inul. Teman-teman yang ke Pesta Pora bla bla bla. Saya senang, maksudnya senang sekaligus terhibur soal meme soal Mas Adam ini katanya sama Adam Levine. Nanti saya bawa deh di konser. Bener dibawa, saya lihat langsung videonya. Ya, anjir beneran dibawa. Terus yang lucu, Pak Mas Adam gitu doang, diem cuma gitu joget asik enggak gitu. Udah bapak-bapak. Udah dari bapak-bapak, tapi bukan kayak bapak-bapak Pak Bram itu. Ya, itu yang suka orang share di enggak dia di Instagram kayak ini deh. Yang hai sahabat yang kita balik lagi. Coba lihat ya. Pak Bram coba. Di-share Pak Bram. Oh. Nah, coba di-share dong ini yang teman-teman. Itu. Apa? Yang G. Nggak tahu kalau itunya kita nggak tahu. Tapi ya konten-kontennya dia kan motivasi. Oh. Kontennya motivasi. Nah, ini Pak. Ada suaranya ke headset kamu. Itu udah masuk pasti ke video. Lihat itu topinya aja cane loh, roti. Bukan channel. Alah. Topinya cane. Itu pakai kari enak tuh. Itu asli kumis, rambut, alis. Itu kayaknya extension ya. Maksudnya yang kayak cewek itu iya kalau aduh mohon maaf ya jadi ngomongin. Cuman itu kayaknya alis lasik. Apa namanya tato tuh? Apa sih? Bukan implan apa? Anjing. Tolong dong teman-teman kalau tahu inget apa di bawah komen cuman ya kayaknya tatonya di tato, alisnya di bibirnya juga kayaknya di ini. Hidungnya yang kemarin kelihatan agak dimancungin kayaknya. Suntik. Iya kayak suntik botox. Oh ini Om Bram. Jangan. Ya, itulah Om Bram. Terus TikTok masih nyari-nyari Raihan juga. Raihan kalau ada teman-teman yang kenal Raihan kasih tahu lah. Saya mah kenal Raihan di rumah sebelah juga ada. Raihan kamu itu mah. Enggak, tapi kan dia juga udah klarifikasi kan katanya. Si Raihan ini sosok yang ada di mimpi dia. Iya, yang sebenarnya nggak tahu. Ya mungkin ketemu kali lagi di KRL apa gimana ya Mbak ya. Betul. Dan yang rame lagi kemarin ada JJ katanya ya. JJ mulai aktif lagi katanya JJ. Hah? Iya, kemarin kan 2 minggu. Bapak udah lihat? Udah lihat Saya sekilas. belum sih. Oh belum lihat. Tapi 3 minggu kemarin kan nggak ada tuh beritanya. Tiba-tiba kemarin rame hari Sabtu, Rabu ya? Sabtu, Kamis. Sebenarnya udah beberapa hari yang lalu. Dari sebelum itu udah rame. Itu baru ada di grup waktu itu. Kamis, JJ mulai aktif lagi, tapi nggak di Sudirman. Oke. Tapi mungkin di sekitar Sudirman. Di Jalan Blora kan situ ada Oyo ya. Apa Oyo? Itulah mungkin salah satu. Banyak tapi ya kalau langsung intermezzo gini langsung ke recall lagi nih tas. Iya. Banyak berita-berita Indonesia yang rada-rada meleneh ya. Itu tadi gue baru lihat ini loh dari Kompas apa yang ini ada sebuah gudang kebakar, tau nggak? Gudang kebakar, taunya isinya BBM solar. Nimbun. Katanya nimbun terus diselidiki punya oknum. Waduh. Ada deh coba BBM. Waduh. Ini biar saya nggak disangka hoax ya. Tadi lihat di Twitter saya. Gudang solar terbakar. Baru banget. Nah, coba baca. Saya tadi bilangnya oknum soalnya. Milik apa di situ? Aduh. Salah itu. Itu nggak boleh nulis anggota itu. Nggak boleh oknum, hey. Itu emailnya hilangin dulu. Aduh. Emailnya hilangin dulu. Oke, ini Kompas ya sudah berani menyatakan anggota. Kalau kita sih oknum ya. Kita masih nyebut oknum. Ini katanya, di mana itu kan? Sebuah gudang tempat penimbunan bahan bakar minyak atau BBM di
di Palembang. Oh, Palembang. Makin banyak ulahnya ya. Makin banyak. Meskipun yang kemarin juga bersih-bersih banyak banget di Twitter kan, berusaha humas divisi humas. Kadip. Divisi humas lagi bagi-bagi beras, saya lihat kemarin ada yang masuk ke kali juga, bantuin mobil masuk. Nggak apa-apa lah. Tapi di sisi lain ada yang bakar-bakaran gudang. Makanya oknum harusnya salah ini. Kalau yang bersih-bersih keseluruhan. Iya, keseluruhan. Kalau yang gini oknum. Gitu ya. Nggak boleh oknum. Satu hari satu oknum ya, tetap ya. Dan kalau ngomongin oknum ada juga nih yang ramai kemarin. Tahu nggak ada yang video yang ketua apa wakil ketua DPRD Sumatera Utara atau apa gitu, yang suruh push up supir truk. Nggak tahu. Terus dia nginjak gitu. Ada kok videonya. Coba Twitter lagi nih. Saya anak Twitter soalnya. Hampir kita semua aktifnya di Twitter sebenarnya. Injak sopir truk. Ya itu supir truk. Wakil ketua DPRD kota. Oke. Kota apa? Oh, Depok. Deket ya. Oke. Jadi katanya, iya, baca aja coba. Ditampilin juga dong, Mas. Itu ada yang videoin tapi enggak ini ya, maksudnya. Viral anggota DPRD Depok minyak supir truk, tim bergerak polisi dan terancam dipecat dari Golkar. Langsung nyebutin. Golkar bukan berkarya berarti ya, Golkarnya? Hah? Kan ada Golkar, ada berkarya kan? Berkarya itu yang siapa? Yang Abu. Oh, bukan. Golkarnya berarti ya? Oke. Ya itu tadi lah sebenarnya oknum banyak. Yang kemarin yang di mobil juga kan, yang di tol itu juga kan, yang nodongin pistol itu oknum juga kan. Itu episode minggu kemarin kamu bahas ya sama Mas Reza. Tapi nggak jadi kan? Nggak jadi. Tampil. Itu ya minggu kemarin kan, itu nggak jadi. Itu oknum juga. Yang udah ini ya, udah template banget ya. Platnya itu, mobilnya itu. Ya stereotype banget lah. Tapi kalau itu platnya plat dinas. Merah ya? Plat merah. Apa sih? Kejaksaan? Nggak tahu lah pokoknya. Mabes ya? TNI. TNI. Iya. Ya, itu nodongin pistol. Glock. Nggak tahu ya pistolnya apa. Nodongin P2020 mungkin kalau saya tahu. Gitu. Dan yang oknum kan sekarang juga tapi ada sahabatnya. Iya, kan lagi rame ya kemarin yang sama Mbak Najwa juga disuruh minta maaf sama sahabat polisi. Dan kalau kita lihat sebenarnya lebih ke kerabat polisi ya. Lebih karena yang suruh minta maaf Najwa itu istri dari salah satu anggota juga. Dan ada lagi yang saya lihat Twitternya itu sahabat polisi juga, ternyata anaknya gitu. Yang ini admin. Enggak, jadi isinya tentang bapaknya gitu, sahabat polisi. Gitu. Nah, apa-apa sih. Dan banyak peran kegiatan di kepolisian juga nih anaknya perempuan. Anaknya? Perempuan. Banyak kegiatan di kepolisian. Ini sahabat polisi. Sebenarnya kalau sahabat biasanya kita sahabat Noah, sahabat padi. Sobat. Iya kan, kalau sekarang ternyata udah ke instansi juga ada sahabatnya. Padahal harusnya sahabat polisi rakyat dong. Iya dong. Oh, bukan dong. Oh, bukan ya? Bukan sahabat dong. Kan kita harusnya apa? Ininya gimana sih? Apa? Polisi itu harusnya melayani masyarakat. Sahabat. Mengayomi, melayani. Mengayomi berarti nggak babu lah, sama bahasa. Oh, nggak babu ya. Maaf. Berarti lebih ke mang. Yang disuruh-suruh di rumah gitu kan. Itu jagain anak saya. Kan biasa gitu kan, nganterin gitu, mengayomi. Bisa dimintain tolong. Mang kita lah ya. Ya. The guy. Abang kita lah, abang-abangan mungkin. Abang-abangan kita. Jadi harusnya ganti tuh, jangan sahabat. Abang kamu. Tapi ada polwan ya. Tapi ya itu tadi maksudnya template dari plat merah gitu, instansi mau BUMN mau apapun itu, tolonglah. Kalau misalkan kalian manggil customer atau manggil kita tuh jangan pakai sobat, jangan pakai sahabat itu. Enggak lah, jangan. Kita juga enggak deket-deket banget, Bos. Gitu. Kita juga enggak deket-deket banget. Banyak kan yang BUMN yang kalau nggak salah IndiHome atau apa sobat. Iya, sobat IndiHome, betul. Itulah, janganlah. Geli gitu. Iya, betul. Apalagi jangan Om. Kemana Om? Kalau di Bandung kan biasanya. Ready Om gitu. Iya, itulah ya kalau misalkan buat episode kali ini, makasih udah nonton.
Jangan lupa karena kita juga kalian udah lihat juga kalau kita berita biasanya banyak atau lagi intermezzo lihatnya dari Twitter. Dan kita juga sekarang udah ada akun Twitter kita ada di afterwave.id. Di Twitter itu kita sebenarnya lebih aktif dibanding Instagram dan TikTok karena tidak ada proses editing dan apapun, lebih singkat. Jadi kalian bisa lebih cepat melihat update di Twitter kita gitu. Tapi jangan lupa follow juga sosial media kita yang lain di Instagram dan juga TikTok. Dan tetap jangan lupa subscribe channel ini. Dan terima kasih dan jangan lupa nanti mungkin minggu depan kita bakal munculin video highlight atau vlog kita di launching AMD ya. Oke. Gitu aja. Makasih udah nonton. Bye-bye. Dadah.